Kali ini kami hadirkan deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com dalam segmen Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Perekonomian Eropa terus mengalami tantangan besar. Hambatan mulai melanda wilayah itu setelah Rusia menyerang Ukraina pada 2022 lalu. Hal ini pun telah membawa bencana bagi ekonomi Ukraina seperti bisa gagal membayar utangnya. Ancaman ini berpotensi terjadi pada awal bulan depan jika gagal menegosiasikan kesepakatan restrukturisasi dengan para krediturnya. Pada bulan Februari 2022, sejumlah pemegang obligasi KIF termasuk raksasa keuangan Amerika Serikat BlackRock dan PIMCO, serta manajer aset Prancis Amundi memberi Ukraina kebebasan untuk tidak membayarkan utangnya selama 2 tahun mengingat konfliknya dengan Rusia. Namun perjanjian itu akan berakhir pada bulan Agustus. The Economist melaporkan para kreditor KIF sangat ingin agar negara itu mulai membayar bunga utangnya lagi. Adapun konflik dengan Rusia telah memberikan pukulan berat terhadap perekonomian Ukraina. Rasio utang terhadap PDB negara itu akan mendekati 94% pada akhir tahun ini. Dinamika terkait adanya Perang Dunia Ketiga terus mencuat. Terbaru Amerika Serikat meminta personilnya di Eropa untuk waspada dan mempersiapkan diri terkait kekhawatiran potensi serangan teroris terhadap fasilitas atau personel Washington di Benua Biru. Lokasi yang diperingatkan akan potensi serangan teror adalah markas Komando Eropa Amerika Serikat di Stuttgart, Jerman. Situs itu telah menerapkan kondisi perlindungan angkatan atau FPCON menjadi Charlie yang merupakan tingkat kewaspadaan tertinggi kedua dari 5 tingkat ancaman FPCON. Keadaan yang lebih tinggi ini yang dikenal sebagai Charlie diaktifkan ketika sebuah insiden terjadi atau informasi intelijen diterima yang mengindikasikan kemungkinan adanya beberapa bentuk aksi teroris atau penergetan terhadap personel atau fasilitas. Pangkalan militer Amerika Serikat lainnya di Jerman seperti Garnison Angkatan Darat Amerika Serikat, Rheinland-Pfalz, dan Pangkalan Udara Ramstein juga mengeluarkan peringatan serupa. Peringatan ini disebut akan memperpanjang waktu pemeriksaan di pos-pos masuk dan keluar pangkalan tersebut. Seorang juru bicara militer menyampaikan Komando Amerika Serikat di Eropa terus mengevaluasi berbagai faktor terkait perlindungan komunitas militer Amerika Serikat di luar negeri. Di informasi berikutnya, sosok konglomerat Andi Syamsuddin Arsyad atau yang lebih dikenal sebagai sosok Haji Isyam alias Crazy Rich Batulicin menjadi contoh kisah kesuksesan Zero to Hero, di mana dirinya dulu sempat menjadi tukang ojek dan kini telah membangun gurita bisnis termasuk operator alat berat. Meski berjaya dari Kalimantan Selatan, Haji Isyam bukan orang asli dari daerahnya. Pria dengan nama lengkap Andi Syamsuddin Arsyad bin Andi Arsyad sendiri itu memang lahir di Batulicin, Kalimantan Selatan pada 1977. Adapun keluarganya berasal dari sebuah desa di Bone, Sulawesi Selatan. Daerah itu adalah daerah etnis Bugis. Ayahnya pedagang tembakau yang merantau ke Kalimantan Selatan. Selanjutnya Haji Isyam memulai kejayaannya dari bawah sebagai supir pengangkut kayu. Haji Isyam muda lalu mengenal penambang batu bara lokal bernama Johan Maulana. Sejak 2001 ia ikut Johan Maulana dan belajar cara mengelola pertambangan. Setelah belajar 2 tahun dari Johan, Haji Isyam muda mulai langkah pentingnya di bisnis batu bara yang kemudian mengubah hidupnya. Jadilah ia kontraktor pelaksana di PT Arutmin Indonesia yang merupakan bagian dari PT Bumi Resources Tbk milik keluarga Bakri lewat bendera CV John Lynn Baratama. Setelah usahanya meluas, CV pun berubah menjadi PT John Lynn Baratama dan kini PT John Lynn menambang hingga 400.000 ton batubara per bulan dengan omset sekitar 40 miliar rupiah per bulan. Beralih ke informasi lainnya, peritel modern Matahari Department Store dikabarkan menutup gerainya yang ada di WTC Serpong dan Mall Balai Kota Tangerang. Penutupan gerai oleh Matahari Department Store dibenarkan telah terjadi oleh Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO, Budi Harjo Idwansyah.
Ia membenarkan penutupan gerai Matahari tersebut dan menyebut hal itu terjadi karena toko kesulitan bersaing dengan barang impor murah. Menurut Budi Harjo, Matahari memiliki banyak permasalahan seperti barang impor yang masuk Indonesia tanpa bayar pajak, SNI, dan sebagainya, sehingga memberatkan perusahaan. Budi Harjo pun menekankan perlunya pengetatan pembatasan untuk barang-barang yang ilegal impor agar pabrik-pabrik yang membuat barangnya di Indonesia bisa bertahan. Selain gempuran barang impor, Matahari dan toko retail lain yang menjual produk brand kenamaan dunia juga ternyata kesulitan menjual barangnya karena kalah bersaing dari produk impor yang dijual murah secara daring alias online shopping. Kabar Matahari menutup gerai telah ramai jadi sorotan, namun hingga berita ini diterbitkan, manajemen Matahari belum merespons upaya konfirmasi oleh CNBC Indonesia.